lagi saya mohon kepada Bapak Ibu semua yang sudah terpilih dari sekian banyak yang mengharap bisa ikut, mohon disiapkan benar-benar, jangan sampai aktivitas yang lain mengganggu proses Bapak Ibu nanti kalau terpanggil menjadi untuk mengikuti diklat. Pertama, kenapa? Karena Bapak Ibu bagi yang sudah terpanggil diklat ketika gagal prosesnya akan lama lagi. Maka saya sebenarnya kemarin pas dis sempat marah juga terkait teman-teman yang sudah diberikan kesempatan untuk melakukan diklat tapi tidak dimanfaatkan sebaik mungkin gitu kan. Jadi akhirnya banyak yang gagal entah dengan catatan yang tadi saya sampaikan, apakah memang soalnya susah atau Bapak Ibu yang menyepelekan dan kurang belajar. Nah, terkait untuk PPG 2021 ini teman-teman nanti mohon disampaikan ke teman-teman yang lain, boleh dengan menggunakan video dan sebagainya. Kalau di Zoom itu kan ada rekam ya, tapi di Google Meet kebetulan saya nyari-nyari nggak ketemu ini. Nah, ini saya contohkan ketika Bapak Ibu membuka ini kan untuk melengkapi berkas. Untuk melengkapi berkas, maka muncul lengkapi biodata. Ya, lengkapi biodata. Nah, ini biodata yang sudah terisi, ketika sudah terisi penuh maka akan muncul checklist. Ya, muncul checklist. Nah, ini berkas bidang studi yang diisi sudah sesuai dengan yang hasil pengumuman ya yang ada di sini. Yang ada di sini Bapak Ibu pernah saya share kan datanya terkait yang lulus oh di sini nih. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya kan ada nama sekolah. Nah, ini prodi yang dipilih nih Bapak Ibu. Prodi yang dipilih berarti kan ini ketika melengkapi biodata ini berarti bidang studi PPG-nya sudah harus sesuai dengan yang ada di prodi yang Bapak Ibu pilih. Prodi yang Bapak Ibu pilih kan, gitu kan. Nah, kemarin pretestnya ini, lalu prodi PPG-nya adalah ini, ya. Ini prodi PPG-nya ini. Nah, jadi nanti tolong terkait biodata yang ada di SIM PKB Bapak Ibu dilengkapi sesuai. Nah, sekarang ajuan berkas. Sebenarnya berkas itu kalau yang saya mohon maaf kalau yang saya share kemarin itu sebenarnya itu berkas yang tahun 2020 ya, pemberkasan 2019 ya. Pemberkasan 2019. Nah, kebetulan 2021 ini sudah lengkap. Jadi Bapak Ibu bisa pakai unduhan berkas yang ada di SIM PKB ya. Yang ada di SIM PKB. Nah, ini sudah diisi dengan lengkap ya semuanya. Nah, sehingga
nanti akan muncul checklist. Nah, ini yang belum diupload berarti tinggal berkas pendukung. Nah, sekarang berkas pendukungnya Bapak Ibu bisa diklik pada berkas pendukung. Nah, sekarang kita lihat, kita baca. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hampir 20 pertanyaan yang ada di grup. Ya, ini semoga bisa menjawab pertanyaan yang ada di grup. Dan semoga nanti Mas Adis bisa menambahkan. Nah, oke. Sekarang Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, ini berkas unggahan berkas, yaitu hasil pindah SK pengangkatan pertama. Berarti yang diminta adalah SK awal honor. Nah, hasil pindah scan pengangkatan pertama yaitu TMT awal ngajar. Awal ngajar, ya, minimal ditandatangani oleh kepala sekolah, scan asli atau fotokopi legalisir dinas. Lebih baik asli atau legalisir. Legalisir juga dibolehkan, tapi kalau memang ada aslinya lebih baik yang asli. Ya, kalau legalisir itu sekarang masalahnya legalisir dinas pendidikan. Nah, bagi yang di yayasan maka ada swasta itu maka ketua yayasannya, ya kan. Nah, Bapak Ibu yang diunggah ini sekarang pertanyaannya, Pak, TMT ngajar saya sekarang berubah dan tidak sama di Dapodik. Bapak Ibu, di SIM PKB dan Dapodik berbeda. Ketika Dapodik dan SIM PKB berbeda, maka Anda sesuaikan yang di Dapodik, ya. Sesuaikan yang di Dapodik, karena SIM PKB itu pengambilan datanya tidak real time. Sehingga yang di SIM PKB itu tidak real time. Jadi biasanya SIM PKB itu sewaktu-waktu dia mengambil data. Maka pastikan bahwa Bapak Ibu lihat TMT awal ngajarnya itu di Dapodik. Nah, minimal TMT awal ngajar itu adalah batas akhirnya itu Desember 2015. Kalau sudah 1 Januari 2016, maka itu tidak bisa. Jelas itu tidak akan lulus atau TMS, tidak memenuhi syarat. Karena di situ jelas minimal harus akhir dari 2015. Nah, kalau Pak, saya kemarin dirubah Dapodiknya TMT-nya jadi yang 2011, 2014, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Selama data itu ada dan sesuai dengan Dapodik. Dan Bapak Ibu sudah sesuai berkasnya, artinya berkas SK pertamanya ada. Lalu ada lagi pertanyaan, Pak, pada saat 2014 saya belum S1. Yang namanya awal TMT itu membuktikan bahwa Anda akan terlihat apakah ini TMT awal ngajarnya sebelum Desember 2015 atau setelah Desember 2015. Itu yang jadi bukti bahwa Anda mengunggah berkas TMT awal ngajar. Mohon dipahami. Clear nggak? Paham nggak? Paham. Paham. Iya, Pak. Nah, Paham, Pak. jadi intinya Bapak TMT awal ngajar itu adalah pembuktian bahwa Anda mulai ngajarnya kapan. Nanti kalau yang lebih dari Desember 2015 maka itu jelas tidak memenuhi syarat karena persyaratannya adalah lalu yang kedua, unggah beras
hasil pindai scan asli atau fotokopi legalisir pengangkatan 2 tahun terakhir 2019 2020 ya 2020 2021 bagi guru swasta ya ditandatangani oleh ketua yayasan. Bagi untuk guru honor dari sekolah negeri minimal ditandatangani oleh kepala dinas. Nah, atau kalau CPNS PNS berarti cukup dilegalisir. Nah, jadi kalau CPNS PNS mungkin ya yang aslinya sudah sekolah barangkali jadi cukup di fotokopi dan legalisir dinas. Nah, Bapak Ibu untuk 2020 Bapak Ibu sudah menerima SK Bupati, ya kan? Untuk yang non PNS. Nah, 2021 ini karena SK Bupati masih dalam proses, maka saya akan menggunakan SK Kepala Dinas. Ya. Dan saya hanya akan membagikan soft copy-nya saja, ya. Hard copy-nya akan saya tahan di dinas. Kenapa? Karena itu akan menjadi rancu di kemudian hari ketika itu Bapak Ibu simpan di rumah. Ya. Nah, kami melakukan ini sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Ini hanya untuk membantu Bapak Ibu supaya bisa ikut pemberkasan. Jadi mohon dipahami, ya. Bukan berarti dinas ini pilih kasih, bukan. Nah, kalau misalkan kami abaikan, masa bodoh, ya sudah, ngapain juga kan gitu kan. Kami capek-capek harus membantu Bapak Ibu. Nah, ini kan karena masa depan Bapak Ibu, juga kesempatan Bapak Ibu, maka kami mencoba dengan Mas Adis ini memfasilitasi. Ya, itu yang bisa kami lakukan. Tolong jangan menuntut lebih, karena dan jangan juga ke teman-teman yang belum mendapatkan SK ini apa sih membagi-bagikan, oh saya sudah dapat. Nah, itu nggak usah. Ya, karena apa? Akan jadi polemik nih nanti di teman-teman di lapangan. Ya. Sebenarnya kami hanya ingin membantu Bapak Ibu supaya bisa ya paling tidak menikmati diklat PPG yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya, kan bisa dibayangkan kalau PPG mandiri itu minimal itu 10 juta sudah harus disiapkan untuk biayanya. Tapi dengan APBN, APBD, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terbantu. Maka tolong kesempatan ini jangan disia-siakan. Ya. Sekali lagi, mohon jangan disia-siakan dan gunakan sebaik mungkin. Nah itu. Nah, lalu lanjut ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup. Ya. Jadi nanti unggah berkasnya berarti double Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu scan dulu 2019, 2020 dan 2021. Kalaupun Bapak Ibu sudah filenya berbeda-beda, itu bisa menggunakan penggabungan. Ya, bisa pakai online penggabungan file PDF. Ya, ketik aja di Google. Ya, penggabungan file PDF, maka nanti akan muncul. Nah, tinggal nanti masukkan aja filenya. Otomatis nanti akan menggabung, bisa dilakukan. Dan syarat di sini maksimal untuk setiap file yang diunggah itu 1,5 megabyte ya. Nah, lalu yang kedua, yang ketiga, pindai surat izin ya dari kepala sekolah atau ketua yayasan. Nah, ini Bapak Ibu bisa diunduh nih di sini. Ya, berkasnya bisa diunduh di sini. Ya. Tinggal nanti Bapak Ibu ketik dan scan juga nanti. Setelah ditandatangan di scan juga. Nah, itu.